Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kwi Nursari Wibawa. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 3 Lembang. Saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Ia berburu ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa yang dikutuk dan diusir karena telah melakukan dosa. Sang Kuryang pun tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Saat berusia 10 tahun, ia diminta ibunya untuk berburu di hutan dan mencari hati rusa. Ia pergi berburu ditemani anjingnya, Tumang. Anehnya, tidak ada hewan maupun rusa di hutan. Namun, Sang Kuryang tiba-tiba melihat babi hutan. Ia mengejarnya dan mencoba menembaknya dengan panah. Tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya neneknya, Celeng Wayuya, yang dikutuk menjadi babi hutan oleh dewa. Merasa kesal karena tidak berhasil mendapat buruannya, ia tanpa sengaja memanah Tumang hingga mati. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang memotong Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Saat tiba waktunya makan, Dayang Sumbi meminta ia memanggil Tumang untuk diberikan bagian hati yang sudah dimasak. Merasa sangat malu dan bersalah karena menyadari telah membunuh sahabatnya, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan sebenarnya adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, tanpa sengaja ia memukul Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Ia sangat kecewa dan pergi mengembara meninggalkan ibunya. Dia merasa sang ibu membencinya karena membunuh si Tumang. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang jatuh cinta pada seorang perempuan cantik dan berusaha untuk meminangnya. Perempuan itu adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kamu sangat cantik. Maukah kamu menikah denganku? Dayang Sumbi sangat merasa tidak nyaman dengan sentuhan di pundaknya. Tetapi dia tidak ingin melukai perasaannya. Dia pindah dan berkata, "Oh, aku terlalu tua untukmu, anak muda. Aku pantasnya menjadi ibumu." "Tapi itu tidak mungkin. Kamu masih muda dan cantik. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu seumuran dengan ibuku?" "Siapa namamu dan siapa ibumu?" "Entahlah, yang bisa kuingat hanyalah ketakutan dan lari sekuat tenaga sampai aku pingsan. Saat aku sadar, seorang perampok sedang merawat luka di dahiku. Kemudian ia mengadopsiku. Dia meninggal dunia dan mewarisi kekuatannya. Tetapi ayah angkatku sekarang sudah tiada dan aku hidup sendirian. Biarkan aku melihat kepalamu." Dayang Sumbi sangat terkejut saat mengenali bekas luka di kepalanya, seperti pukulan yang dilakukan oleh sendok kayu besar miliknya. Pemuda itu tidak percaya bahwa dia adalah putranya. Dayang Sumbi menjelaskan bahwa dia terlihat awet muda karena jamu. Kemudian
dia memberinya 2 syarat yang tidak mungkin untuk menikah. Pertama, dia memintanya membuat danau yang membendung Sungai Citarum. Kedua, dia memintanya untuk membangun perahu besar untuk rumah mereka. Dan kedua tugas itu harus diselesaikan sebelum ayam berkokok. Ketika Dayang Sumbi menyadari bahwa sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia mencari cara untuk menghentikannya. Dia mengambil salah satu tenunnya, kain putih besar, dan mengantungnya sambil berdoa kepada dewa. Kemudian dia meminta gadis desa untuk membakarnya. Langit yang gelap menjadi seterang fajar. Ayam jantan mulai berkokok. Dayang Sumbi pergi ke Sang Kuryang. Sang Kuryang, waktumu habis. Kamu harus menyerah sekarang. Sang Kuryang sangat marah. Sekarang dia tidak akan bisa menikahi Dayang Sumbi. Dia telah menggunakan banyak kekuatan dan meminta bantuan makhluk halus. Ia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung yang bernama Gunung Tangkuban Parang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.